keislaman, kemodernan ke Indonesia. Islam modern Indonesia, saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Gurudugkah? Orang Campakakah? Orang Sukasarikah? Orang Jatiluhurkah? Orang Maniiskah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan. Di situ ada 4 komponen dasar, saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna: tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu, maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air, tak ada kehidupan tak ada udara, tak ada kehidupan tak ada matahari, tak ada kehidupan tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi, apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun, geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, karena nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu, tidak bellium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Nggak ada, Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur, semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat, meletakkan sekolahnya di mana. Maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar, maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini, dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi.
Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka disitu lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini. Saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak letiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi. Jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteism dari dulu, udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran Bapak Wete menang, ngomong nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dede nyebut ngaran Bapak Dede wanita, ente ngomongnya Gusti wani. Teu kudu diucap-ucap, teu kudu diengap-engap, da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena
Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah secara otonom, kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hilut, nggak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah kepercayaan diri harus dibangun. Nah anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri. Jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa? Kalimat orang Sunda, ulah agul ku payung butut. Tuh. Konteksnya sudah berbeda. Ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda. Sungguhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa naon beak moal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo orang payungna halus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah ini. Nah misalnya kalimat abdi mah mangga teh nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa. Haling sia aing teh heula. Kenapa konteks ya? Nah karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus manusia Indonesia seutuh. Kalau manusia Indonesia seutuhnya, maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Saya sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Nggak ada yang waktu itu. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Ya teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana Masya Allah ya, begitu ya merinding saya mendengarkannya teman-teman, di luar nalar ya teman-teman.
Ya, kalau Kang Deddy sudah berpidato, ya udah seperti itu ya teman-teman. Apalagi di situ banyak para siswa ataupun santri ya, ataupun para guru ya, itu sudah ya terkendali ya aura Prabu Siliwangi dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa merasakan ya, ketika Kang Deddy pidato pasti beda rasanya ya teman-teman, beda pembawaannya, terutama menembus ya ke hati teman-teman ya. Teman-teman juga bisa merasakan ya seperti itu ya. Ya kok Kang Deddy bisa seperti ini ya teman-teman, ilmunya di luar nalar teman-teman. Semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.